bersalah karena memutuskan bahwasanya Gibran ini bisa menjadi cawapresnya, bagaimana tanggapan dari Ya ini merupakan keputusan yang menyangkut masalah etika gitu ya. Ada MK juga memutuskan terkait juga dengan pelanggaran etika, dan sekarang pun juga DKPP juga menyampaikan hal sejenis. Tentu ini sangat penting untuk jadi perhatian dari rakyat Indonesia, karena yang akan memilih itu adalah rakyat gitu ya. Tentu rakyat tidak ingin bila kemudian pimpinan dan atau yang mereka pilih adalah orang yang berada dalam posisi secara etika dipermasalahkan, baik oleh dampak dari keputusan MK maupun dampak dari keputusan DKPP. Masih ada alternatif yang tidak bermasalah dari sisi etika, baik dari sisi penilaian MK maupun juga penilaian DKPP, dan mestinya rakyat Indonesia bisa mempergunakan kedaulatan mereka justru untuk memastikan bahwa beragam hal yang berpotensial bermasalah secara etika itu harusnya tidak berkelanjutan, harusnya bisa dihentikan, harusnya tidak kemudian menjadi tren yang justru akan nanti membuka kemungkinan terjadi pelanggaran etika-etika yang lain. Dan itu tentu bukan hal yang sangat diinginkan ketika kita berada di era reformasi, di mana dalam era reformasi ini masih ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang menegaskan tentang pentingnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara. ini kan udah 2 kali disanksi ya Ustaz ya. Ini apakah dari PKS ingin mendorong untuk mundur atau bagaimana? Ya, kami mengingatkan rakyat Indonesia, terutama karena mereka memiliki kedaulatan untuk betul-betul mempertimbangkan masalah ini, dan pastilah mereka tahu bahwa insya Allah calon pemimpin, calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR yang tidak bermasalah dari sisi etika masih amat sangat banyak. Rakyat Indonesia hendaknya mempergunakan hati nurani dan akal sehat mereka, kedaulatan mereka, untuk mempergunakan hak pilih mereka untuk kemudian mengkoreksi beragam hal yang terkait dengan penyimpangan etika ini supaya tidak menjadi tren yang akan mencederai demokrasi kita dan tidak sesuai dengan TAP MPR tentang etika dan berbangsa. Pak, tapi cukup nggak sih dengan sanksi yang diberikan oleh DKPP ini ke Ketua KPU? Apa seharusnya ada tindakan yang lain? Ya, permasalahannya DKPP tidak secara tegas membuat sanksi di luar daripada yang disebut sebagai pelanggaran etika keras atau peringatan keras terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPU. Jadi sementara mekanisme berikutnya mestinya begitu ya, ada upaya untuk agar hal semacam ini tidak terulang kembali, agar hal semacam ini tidak menjadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai diperbolehkan, tidak dipermasalahkan, karena sanksi hanya sanksi etis. Tapi apapun ini juga tentu harus menjadi perhatian sangat serius bagi KPU ya, karena sanksi terakhir ini ya kata DKPP tentu tidak boleh menjadi suatu hal yang dianggap sebagai hal yang biasa saja. Ini permasalahan yang serius yang seharusnya menjadi cambuk yang sangat keras bagi KPU untuk segera memperbaiki diri, termasuk karenanya segera memperbaiki segala mekanisme menuju pada pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang. Harus dipastikan tidak ada lagi kesalahan terkait dengan masalah status pemilihan langsung biasanya jurdil adil. Harus betul-betul KPU memastikan bahwa pemilu nanti adalah jurdil, tidak ada kecurangan, tidak ada hal yang kemudian memungkinkan untuk ada sanksi berikutnya setelah sanksi keras ini.